Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua Asosiasi Psikologi Islam, Ibu Dr. Rahma, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, di sini saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan rutin yang dilakukan oleh API Jawa Tengah, yaitu diskusi online, yang dalam kegiatan pagi ini adalah terkait dengan tema Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak. Untuk itu akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan diskusi online seri ke-19 pada pagi hari ini. Untuk yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars API. Yang ketiga, sambutan Ketua API Jawa Tengah. Yang keempat, acara inti, acara diskusi online sesi ke-19. Acara yang keenam adalah penutup. Untuk itu, sebelum acara diskusi online rutin yang diadakan oleh Asosiasi Psikologi Islam Jawa Tengah, kita awali terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars API.
pesan, menyatu dalam ikatan, membangun psikologi Islam. Ayo kawanku, bersihkan jiwa kita, layani dengan cinta antara manusia, menuju sejahtera. Ayo sahabatku, menjadi mualaf, ilahi, pastikan bahagia, dunia dan akhirat. Ayo saudaraku, nyalakan api Islam, berkarya memperkaya, bersiarlah cahaya, psikologi Islam. Terima kasih. Tadi kita sekalian sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Maras Abi. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan. Dan sambutan pada acara diskusi ke-19 pada kali ini akan disampaikan oleh Ketua API Jawa Tengah, Ibu Dr. Nikmah Rahmawati. Untuk itu, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nur Azizah. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat narasumber hebat kita, Ibu Retno Ristiasih Utami, SPSI, MSI Psikolog. Yang terhormat moderator SMAT kita, Ibu Cadok Nur Azizah, MSI. Segenap pengurus wilayah API Jawa Tengah, Bapak Ibu pengurus wilayah API Jawa Tengah, bidang pendidikan terutama dan pelatihan, Pak Imam Faisal Hamzah, SPSI MA, Pak Royanullah SPSI, MPSIT, Ibu Dr. Hajah Meni, SPSI MSI, Ibu Dr. Hajah Heni MSI Psikolog, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian peserta diskusi online yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diskusi online seperti biasanya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut setianya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang berbahagia, bahagia sekali pada hari ini kita dapat menyelenggarakan diskusi online secara kontinu tiap bulan, dan ini merupakan diskusi pertama API yang mengawali tahun 2024. Nah, saya selaku Ketua Asosiasi Psikologi Islam dengan rendah hati dan rasa hormat mengucapkan selamat datang kepada para peserta, pembicara, serta seluruh tamu yang hadir pada acara seminar ini. Terima kasih banyak kami sampaikan dengan setulus hati kepada pengurus wilayah API Jawa Tengah bidang pendidikan dan pelatihan yang selalu intens dan komit menyelenggarakan kegiatan diskusi online tiap bulan di tengah-tengah kesibukan beliau semuanya yang super padat, Pak Ical MA, Pak Royan MA, Ibu Dr. Hajah Meni, kemudian Ibu Dr. Hajah Heni, matur nuwun. Terima kasih setulus hati juga kami sampaikan kepada Ibu Retno Ristiasih Utami, SPSI, MSI Psikolog yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau. Terima kasih juga kami sampaikan kepada moderator keren kita pagi hari ini, Ibu Cadok Nur Azizah, MSI, yang bersedia meluangkan waktu untuk memimpin jalannya seminar diskusi online ya, seminar diskusi online pada pagi hari ini.
Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan untuk membahas isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian bersama, yaitu Indonesia darurat kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak memang realitas ya yang ada di tengah masyarakat kita. Anak-anak sebagai aset berharga bangsa seharusnya tumbuh dan berkembang dalam yang aman, disayang, tetapi realitas di lapangan baik. Saya lanjutkan ya. Tadi ada yang di-unmute ya. Sebagai ahli psikologi Islam, memang kita memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman dan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dan juga dengan yang sesuai dengan ilmu psikologi. Nah, Islam memang menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak, menjaga kehormatan dan menghormati kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu bersama-sama mencari pemahaman yang dalam dan solusi yang efektif untuk menanggulangi darurat kekerasan seksual anak di Indonesia kita tercinta ini. Nah, melalui diskusi online ini kita berharap dapat merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan kekerasan seksual anak. Nah, ini judulnya darurat berarti kan banyak kasus ya. Nah, kita juga memang perlu menjalin kerjasama lintas sektoral dari pemerintahan hingga lembaga masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak kita. Semoga diskusi online ini dapat menjadi langkah awal yang bermanfaat dan membawa perubahan positif dalam perlindungan anak-anak di Indonesia. Dan mari kita wujudkan bersama Indonesia yang aman, sejahtera, dan beradab bagi generasi masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita dengarkan bagaimana paparan dari Ibu Retno Ristiasih Utami, SPSI, MSI, psikolog terkait Indonesia darurat kekerasan seksual anak. Nah, karena beliau adalah pakar di bidang ini. Nah, terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kesuksesan bagi kita semua. Amin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ibu Dr. Ni'mah Rahmawati. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita pada sesi kali ini, sesi diskusi online API Jawa Tengah yang ke-19, dan materi atau tema kita pada pagi hari ini, ya ini adalah tema-tema yang sekarang sedang banyak dibicarakan dan harus menjadi perhatian khusus terkait dengan Indonesia darurat kekerasan seksual. Jadi hal ini nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita. Dan narasumber kita adalah Ibu Retno Ristianingsih Utami, SP, MSI, psikolog. Beliau adalah bidang pengembangan keilmuan dan keprofesian API Jawa Tengah. Dan beliau sekaligus berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Sebelum nanti kita akan
mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Akan saya bacakan susunan CV dari narasumber kita yang luar biasa. Nama beliau adalah Retno Ristianingsih Utami, SP, MSI, Psikolog. Pekerjaan dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Untuk status, ya, menikah, putra beliau 1. Hobi, ya ini hobi luar biasa, main tenis. Ya. Jadi ini hobi yang luar biasa. Kemudian kegiatan organisasi, ada banyak organisasi yang beliau ikuti. Yang pertama adalah Majelis Wilayah HIMSI Jateng. Kemudian yang kedua, Sekretaris Mu'alaf Center Aisyah Kota Semarang. Ketiga, APSIFOR Jawa Tengah. Yang keempat, Pembina Yayasan APIK. Kemudian untuk pengalaman pendidikan, S1 dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, untuk S2 dari Psikologi UGM. Dan untuk tema pada kegiatan diskusi online API ke-19 hari ini adalah terkait dengan Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak. Untuk itu, kepada Ibu Retno Ristianingsih Utami, SP, MSI, Psikolog, monggo dipersilakan. Iya, matur nuwun Bu Aziza. Saya koreksi sedikit, Retno Ristianingsih Utami, Bu. Nggih, njenengan ngapunten. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bu Rahma, Ketua API sekaligus Wakil Ketua HIMSI Wilayah Jateng ya Bu. Kemudian Bu Aziza, moderator pagi ini, Mas Faisal, Bu Hajah Meni, kemudian Bu Rini yang juga hadir di sini, Bu Dia Astorini UMP, Bu Erni dari Unisula, ini banyak teman-teman saya juga ini, Bu Aida SCM ya ini ya. Ya terima kasih. Ya Bu. Terima kasih kita pagi ini. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu di layar Zoom. Weekend masih menyempatkan untuk berdiskusi tentang masalah yang tadi disampaikan Bu Rahma, memang ya darurat sih, berarti memang kasusnya banyak. Benar Bu Rahma. Saya tadinya sempat komplain sama Bu Wiwit, Bu Rahma. Kok saya yang disuruh jadi narasumber API pula? Bu Wiwit sekjennya API. Kebetulan kami satu kampus. Saya itu enggak pendalaman atau psikologi Islamnya juga masih dalam taraf belajar. Kemudian saya juga bilang bersama Mas Faisal, ini materi saya yang saya sharing, yang saya hadapi aja loh Mas, pendalaman Islamnya nanti kami serahkan pada peserta di sini yang saya lihat banyak punya kapasitas keilmuan psikologi Islam yang lebih baik. Wiwit juga menyampaikan begitu, udah disampaikan aja kasus-kasus yang selama ini kebetulan saya periksa, saya hadapi itu Bu Rahma. Dan juga saya bukan pakar untuk masalah ini Bu Rahma dan Bu Aziza. Hanya sharing, membantu saja karena kebetulan nggak banyak yang mau menghadapi korban maupun pelaku dengan berbagai alasan. Jadi ya mau tidak mau tampaknya, dan karena saya di Asosiasi Psikologi Forensik, maka
sering diminta untuk membantu APH untuk menangani kasus-kasus ini. Saya mau cerita sedikit, Berarti pakar nih Bu, karena sudah biasa nangani itu. hanya membantu. Kemudian saya lihat ini temanya diskusi. Oh oke lah kalau diskusi nanti berarti dari sini saya justru akan minta masukan, minta saran apa yang sebaiknya kita lakukan agar ada kontribusi psikologi Islam terhadap untuk membantu menurunkan angka kasus ini atau membantu dalam pencegahan. Ya, nanti kita mungkin banyak diskusi, Bu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Baik, saya bisa share screen, Mas Faisal. Nggih, monggo Bu. Kegiatan di Semarang. Belum muncul ya? Belum, sebentar, Bu. Sampun. Ampun, ya. Saya mau cerita sedikit, ini keterlibatan saya di sini itu apa ya, kira-kira 2008 atau 2009. Pertama kali saya menangani kasus KSA itu karena ada satu kasus di mana korbannya itu nggak mau ngomong sama APH aparat penegak hukum yang melakukan investigasi. Nggak mau cerita, nggak mau ngomong, sehingga susah nih Bu digali kesaksiannya sebagai saksi korban. Sehingga mereka akhirnya meminta bantuan untuk memeriksa kasus ini. Dan saya nggak sendiri, setiap kali memeriksa saya nggak sendiri karena saya ada tim. Jadi kita bisa diskusi di situ. Ini sudah ditentukan, saat itu sudah ada tersangkanya, gurunya. Jadi di SMP itu ada gurunya yang menjadi tersangka, kemudian kami periksa korbannya. Setelah berhasil kami mengumpulkan data, muncullah satu nama yang kemudian saya minta APH untuk menindaklanjuti. Tolong deh, ini kok ada muncul nama yang perlu diperiksa juga, nama yang perlu diperiksa juga, sehingga kita nggak salah nanti, APH nggak salah nanti untuk menetapkan tersangka pada orang yang salah. Nah, ternyata memang benar bukan gurunya pelakunya, tapi masih kerabat dari anak tersebut. Nah, dari situ kemudian semakin sering diminta untuk membantu menangani kasus-kasus seperti ini. Dulu sebulan paling 2 kasus. Setelah pandemi itu baru 2 minggu saya selesai, sudah ditelepon lagi, Mbak ada kasus lagi. Ya oke lah, kita membantu. Ya. Itu sedikit cerita bagaimana awalnya saya terlibat di hal-hal ini, terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, ini kasusnya memang banyak. Kalau Bapak Ibu browsing itu atau baca di media itu kasusnya banyak. Tidak hanya terjadi di kota besar, tapi juga terjadi di kota-kota kecil. Di seluruh Indonesia ternyata.
kalau dari kasus-kasus sayangnya saya belum mendata secara statistik ya, belakang pendidikan orang tua dan sebagainya itu dari kasus saya itu, tapi saya lihat hanya nggak cuma dari ekonomi menengah ke bawah, ini random dari tingkat sosial ekonomi atas sampai bawah ada. Ini kasusnya guru pelakunya, kemudian pelajar juga yang Januari kemarin itu yang di Semarang yang sudah juga muncul di media itu siswa SD, pelajar SD yang kemudian meninggal dan ternyata menjadi korban kekerasan seksual oleh kerabatnya juga. Ini kasusnya cukup banyak. Kalau kita lihat data dari DP3A itu, nah ini untuk Jawa Tengah di tahun 2023, data sampai bulan November. Kalau kita lihat angkanya di sini memang ada jumlah korbannya menurun. 2019 itu 2.355, kemudian 2023 itu menurun 2.102. Korban kekerasan berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki dan anak perempuan lebih banyak prevalensinya terjadi pada anak perempuan. Dan antara dewasa dan anak itu lebih banyak terjadi pada usia anak-anak. Ya, ini kekerasan secara umum. Nah, kalau berdasarkan jenis kekerasannya, itu kalau di kekerasan sampai 2023. Kemudian yang perempuan dewasa, yang anak seksual, kasus seksual itu mendominasi jenis kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun, dari 2019 sampai 2023. 2019 itu 700 kasus, 2023 itu turun dikit 691. Jadi bukan, nampaknya ini penurunannya tidak cukup signifikan untuk mengatakan bahwa kasusnya sudah menurun, karena seperti gunung es kasus-kasus ini itu, kasus-kasus semacam ini itu banyak juga yang tidak dilaporkan sehingga tidak terdata jumlahnya. Ini anak Aku takut deh kalau ternyata di sininya on mix. ini jenis kekerasannya memang fisik, psikis, seksual, penelantaran, trafficking, eksploitasi, dan jenis kekerasan yang lain. Kita lihat berdasarkan data ini memang kasus kekerasan seksual yang mendominasi sepanjang tahun dari 2019 sampai 2023. Persentase yang sebelah kiri itu adalah yang dialami oleh perempuan usia dewasa, sedangkan yang sebelah kanan itu persentase jenis kekerasan. Itu kalau yang memang yang memegang rekor kekerasan seksual terhadap anak 51%. Jadi hampir separuh kasus yang terjadi, kekerasan yang terjadi pada anak itu adalah kasus kekerasan seksual. Kalau kita lihat definisinya, saya sampaikan sekilas saja definisi berdasarkan atau menurut WHO dan UNICEF. Itu adalah tindakan seksual, melakukan tindakan seksual baik merupakan komentar
atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja atau sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Sedangkan kalau itu objeknya atau korbannya adalah anak, itu adalah dilakukan pada anak. Intinya ada paksaan oleh orang dewasa pada anak atau anak kepada anak yang lainnya. Jadi tidak selalu pelakunya itu adalah orang dewasa, tapi anak melakukan pada temannya itu juga ada. Seperti beberapa waktu yang lalu tiba-tiba seorang teman yang lama nggak ketemu, dia guru di sebuah SD, tiba-tiba menghubungi saya, Mbak, aku ada masalah. Ini kalau lama nggak ketemu, ini masalahnya kira-kira apa? Saya juga bertanya-tanya, kemudian belum berani telepon karena saya nggak bisa ditelepon, kita WA aja. Tapi ternyata anaknya sudah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh temannya di satu SD. Jadi bukan hanya orang dewasa pelakunya, tapi anak-anak juga bisa menjadi pelaku. Nah, ini juga menurut UNICEF juga meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial. Secara komersial bisa semacam bujukan, ajakan atau paksaan pada anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, baik secara nyata, aktivitas seksual nyata, atau melalui media atau secara visual, atau banyak dikenal cybersex. Definisi, beberapa definisi sesuai dari menurut WHO dan UNICEF. Bentuknya juga berbagai macam aktivitas, menyentuh, mencium genitalia anak, penetrasi, intercourse, incest, oral seks, sodomi, memaksa anak membuka pakaian, sampai ke yang berat itu juga pemerkosaan. Itu yang secara fisik. Kemudian yang non fisik mempertontonkan gambar, foto, video atau sesuatu yang mengandung unsur pada anak. Setelah ada indikasi dia menjadi korban. Biasanya muncul beberapa hal ini. Masturbasi, ya. Mereka biasanya menstimulasi alat kelaminnya. Kemudian ada yang mengalami toilet training regression. Jadi yang tadinya nggak ngompol lagi, kemudian tiba-tiba ngompol lagi, atau pengen pakai pampers lagi. Kemudian dari pengamatan guru, pengamatan teman, tentang seksualitas yang tidak sesuai dengan usianya. Kok tahu tentang ini? Kok tahu tentang hal-hal yang padahal orang tuanya mungkin nggak pernah ngasih tahu. Biasanya nggak suka tantrum, ini kemudian dia tantrum atau menarik diri.
nggak mau kalau diajak bergaul dengan teman-teman yang lainnya, atau di sekolah dia menyendiri. Nah, itu perubahan perilaku yang mungkin bisa diamati. Atau bahkan ada yang berusaha untuk melukai dirinya sendiri karena takut. Misalnya mereka karena takut tapi nggak bisa menyampaikan ke orang lain. Jadi dia dipendam sendiri dan akibatnya dia mau marah juga nggak bisa, dia melukai dirinya sendiri. Ini beberapa indikator yang ternyata muncul juga pada anak-anak yang menjadi korban. Meskipun ada juga anak-anak yang tidak menunjukkan bahwa itu suatu hal yang suatu masalah gitu. Dia masih tetap ceria, masih tetap main sama temennya. Bahkan beberapa anak yang saya temui itu, waktu saya tanya tentang kejadiannya, itu mereka mau menggambarkan, bahkan sampai menggambarkan di TKP-nya itu, saya waktu itu ada di sini lagi main sepeda sama teman saya. Terus si kakak itu datang itu sambil dia gambar, karena saya biasanya pakai media untuk menggambar cerita untuk bisa menjalin rapot dan mengumpulkan informasi dalam proses wawancara dengan anak. Gimana kejadiannya seperti apa, coba dia gambar lokasi, menggambar pelakunya, siapa sih yang suka deket-deket, yang suka pegang-pegang itu siapa? Ini loh Bu, ini orangnya tuh kayak gini, itu dia gambar. Ada juga yang tidak menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan karena mereka belum mengetahui mungkin, dan karena banyak pelaku itu dari orang-orang dekat dan melakukan grooming, rujukan, sehingga mereka tidak merasa itu satu hal yang menjadi masalah sebenarnya. Bahkan pernah ada satu kasus pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri, itu keluarga udah menerima saja. Bisa ampun bulan, pun sudah terjadi. Jadi diopeni mawon udah dalam kondisi hamil itu, tapi ayahnya kemudian diajukan ke pengadilan, ketahuan. Tapi ibu dan keluarga yang lain mereka menerima dan memberikan support yang baik pada anak, meskipun itu sebenarnya hal yang salah ya, yang salah, tapi keluarga tidak terlalu mempermasalahkan. Itu ada di sebuah desa di Jawa Tengah yang kami temui anaknya, korbannya ke sana. Nah, itu beberapa indikator yang muncul, ada perubahan-perubahan perilaku. Biasanya itu ketahuan korban, menjadi korban itu kalau dia mengeluh, misalnya kalau pipis sakit, kemudian dilakukan, ibunya juga curiga, dibawa ke dokter, lalu dilakukan visum dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Siapa pelakunya? 85% memang orang yang dikenal oleh anak. 85%. Orang tua ada, baik orang tua kandung, ayah kandung, atau orang tua atau ayah tiri, biasanya yang banyak prosentasenya itu ayah tiri. Untuk orang tua kandung, ayah tiri. Mungkin saya banyak kasih contoh ilustrasi dari kasus-kasus yang pernah masuk ya. Ayah tiri ini saya pernah, si anak itu dicabuli sejak dia kelas 5 SD, baru kemudian dilaporkan waktu dia sudah kelas 3 SMP. Saat itu ayah dan ibu kandung dan ayah tirinya belum menikah, jadi mereka masih pacaran. Ayahnya, si calon ayah tirinya itu sudah melakukan pelecehan pada dia, tapi si anak ini nggak berani untuk cerita ke ibunya.
sampai bertahun-tahun itu karena baru kelas 3 SMP kasus ini terbongkar. Waktu sudah ketahuan dan terbukti bahwa ayah tirinya itu adalah pelakunya, saya tanya ke ibunya, Bu, ini gimana selanjutnya? Sudah jelas pelakunya adalah suami itu. Mau dipertahankan perkawinannya, karena ini ibu pilihannya cuma 2, suami atau anak kandungnya. Karena saya nggak merekomendasikan mereka tinggal satu rumah, tinggal bareng, karena saya nggak bisa menjanjikan itu nggak terjadi lagi nanti setelah suami itu keluar dari lapas. Ibunya masih ragu. Saya dalam hati juga, gimana sih ibu? Sudah jelas suaminya pelaku dan anak kandungnya adalah korban. Masih mikir, saya pertimbangkan dulu, Bu, saya pikir-pikir dulu, masih mikir gitu untuk maksud saya sih ya tinggalkanlah suamimu itu karena dia sudah melakukan pelecehan pada anakmu gitu, maksud saya begitu, tapi kan saya nggak bisa menyampaikan itu, cuma dalam hati aja. Masih mikir itu. Meskipun pada akhirnya saya tanyakan ini kelanjutannya gimana dulu ini. Akhirnya cerai, Bu, orang tuanya, ibunya cerai. Ayahnya kemudian mendapat hukuman dan anaknya tidak mau lagi tinggal sama ibunya, dia diasuh oleh neneknya. Itu bertahun-tahun pelecehan itu. Sejak dia kelas 5 SD, terbongkar kasusnya, dia sudah kelas 3 SMP. Itu ayah tiri. Kemudian kerabat juga ada, paman, kemudian kakek. Saya pernah periksa 2 kakak beradik, itu yang diduga pelaku adalah kakeknya. Kenapa ini kemudian kasusnya diajukan? Karena adiknya itu meninggal, yang nomor 2 itu meninggal, tiba-tiba badannya panas, dibawa ke rumah sakit, langsung dimasukkan ke NICU. Diagnosis dokter adalah ini penyakit kelamin. Sampai beberapa hari di NICU, kemudian dia meninggal. Nah, setelah itu kan karena kasus ini penyebab kematiannya tidak biasa, anak kecil menderita penyakit kelamin, maka oleh APH dilanjutkan dalam proses penyidikan. Dan terduga pelakunya adalah kakeknya, di kerabat, orang dekat. Anak-anak itu kenal. Menurut mereka pelaku itu orang baik di mata anak-anak itu. Kemudian pengasuh juga ada anak yang dititipkan untuk diasuh oleh seseorang karena ayah ibunya tugasnya sering pindah-pindah, jadi agar anak itu di sini ada yang mengasuh, yang melecehkan adalah orang yang dititipi itu juga sampai bertahun-tahun. Ini korbannya anak laki-laki, pelakunya juga laki-laki. Kemudian guru, kasusnya juga banyak. Ini guru yang melakukan kekerasan seksual pada muridnya. Dan saya nggak tahu kenapa yang banyak terekspos juga ini guru ngaji, biasanya itu pelakunya. Banyak kan berita yang pelakunya adalah guru ngajinya atau guru kelasnya, guru di sekolahnya melakukan kekerasan seksual. Tetangga ada, mereka mengenal tetangga atau kenalan teman kakak saya, orang tua teman saya. Jadi dia menginap di rumah temannya dan dilakukan orang tua si ayah dari temannya ini melakukan kekerasan seksual pada dia. Jadi ayah temannya pelakunya. Nah, ada juga begitu. Nah, mereka biasanya pelaku itu grooming, jadi diawali dengan dibujuk, dibelikan mainan, dikasih uang,
saya pernah ada kasus itu anak-anak yang mau memulung itu, pemulung anak-anak di jalan itu, pemulung itu mau dijanjikan dikasih duit berapa kok kamu mau, dikasih 2.000 Bu, dikasih 5.000 buat jajan. Itu ada iming-iming, ada bujukan, ada grooming pada anak-anak itu sehingga mereka menjadi korban akhirnya. Dan dampak yang muncul depresi ya, mereka biasanya sedih, kemudian tidak mau bergaul dan seterusnya, trauma pasca kejadian, kemudian paranoid akan hal-hal yang tertentu, takut ke kamar mandi, takut ketemu orang-orang, takut ketemu orang asing, terutama menurunnya performa belajar, jelas prestasi belajarnya menurun. Kok di kelas kok suka ngelamun, di kelas kok nggak memperhatikan gurunya. Nah, ini awal tanda-tanda yang bisa kita cermati. Ya memang tidak semua akhirnya nanti pada KSA, tapi salah satu tanda adanya KSA itu adalah itu tadi, menurunnya performa belajar dan anak yang rendah diri. Itu dampak yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban. Nah, kalau efek jangka panjangnya, mereka akhirnya menjadi terjun ke dalam pergaulan bebas karena merasa itu suatu hal yang sudah terlanjur. Itu terutama pada anak-anak yang dari keluarga yang abai, kemudian dari yang tidak mendapat support sistem yang baik dari terutama dari keluarganya, tidak ditangani dengan baik kasus traumanya, atau dia bisa atau mendorong korban melakukan balas dendam dan menumbuhkan perilaku yang menyimpang. Bisa saja dia kemudian nantinya menjadi seorang homoseksual, gay begitu, karena ada masalah pelecehan seksual ketika dia masih kanak-kanak. Atau melakukan hal yang sama pada orang lain. Nantinya setelah dewasa dia menjadi pelaku karena dia mengalami hal yang seperti yang dia lakukan ketika masih kanak-kanak. Beberapa pelaku juga waktu saya tanya, kami lakukan wawancara dan pemeriksaan ke pelaku, itu mereka juga mengaku, saya dulu juga digitukan, Bu. Oleh siapa? Ya tadi oleh sebagian besar oleh orang dekatnya. Ya, kemudian dia akhirnya menjadi pelaku juga setelah usianya dewasa. Rekor korban yang pernah saya tangani itu tadinya begini, dia dilaporkan karena ada dugaan pelecehan seksual oleh teman di satu panti. Dia anak yang dibawa ke panti, sebuah panti asuhan. Ada teman yang diduga melakukan pelecehan seksual pada dia. Kemudian kasusnya dilaporkan dan kita lakukan pemeriksaan pada anak ini. Dia dari luar Jawa, asalnya dari luar Jawa, kemudian dibawa ke Jawa oleh seseorang yang kemudian membiayai dia di panti itu, dan dia dilecehkan di situ. Dari hasil wawancara kami dalam pemeriksaan itu muncul nama-nama yang ternyata setelah saya hitung itu ada 13 orang yang sudah melecehkan dia. Saya minta untuk ke APH untuk tolong ini ditindaklanjuti pemeriksaannya karena berdasarkan pengakuan dia, si ini juga melakukan dalam kurun waktu beberapa tahun. Sampai dia kemudian datang ke Jawa. Itu 13 setelah saya hitung namanya yang muncul dari pengakuannya dia itu 13. Itu kita kerjasama, biasanya saya kerjasama dengan PPT Seruni, dengan DP3A untuk kasus-kasus ini, dengan PPA di Polda maupun di Polrestabes. Itu terakhir saya update di mana sih ini sekarang. Ternyata anak ini sudah dirawat di sebuah rumah sakit jiwa karena dia sudah
minum bensin, sudah ngelem seperti itu. Jadi dia dirawat di situ dengan harapan dia juga terlindungi dari pelaku-pelaku yang mungkin masih berada di sekitarnya. Nah, itu kemungkinan efek jangka panjang yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana agar supaya ini nggak terjadi pada anak-anak korban itu. Karena dalam pemeriksaan itu kita waktunya sangat terbatas. Maunya kan kita mengintervensi, kita kan pengennya juga mengatasi, memberikan support yang baik pada anak ini, tapi kan hasil pemeriksaan psikologi forensiknya harus segera diajukan untuk ke jaksa untuk keperluan hukum. Jadi kita sebenarnya nggak punya banyak waktu untuk menangani satu kasus. Maksud saya menangani satu kasus itu sampai memberikan intervensi si anak ini agar tidak ada kemungkinan efek atau dampak yang terjadi akibat peristiwa yang dialami. Di waktu kami itu terbatas dan banyak kasusnya sehingga nggak bisa satu-satu ditangani. Mungkin seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi, kita juga perlu lintas atau perlu kerjasama agar ini bisa tertangani dengan baik. Ini bisa kasus-kasus ini bisa angkanya paling nggak kita turunkan. Nah, ini yang sering saya sampaikan, saya diminta untuk paparan di kelurahan, di RT, di sekolah, atau di komunitas-komunitas itu saya sering sampaikan ini waspada tentang kasus kejahatan seksual pada anak. Tidak ada orang yang boleh menyentuh bagian pribadi, kan ada lagunya kan, untuk anak-anak itu ada lagunya, itu bisa diajarkan pada mereka. Bangun komunikasi, selalu mendengarkan cerita anak. Jangan banyak juga sih orang tua yang alah itu kan kamu aja yang ngomong atau bikin-bikin cerita seperti itu. Banyak juga mereka yang tidak dipercaya, kan cerita anak-anak aja. Masa sih gurunya begitu, masa sih ayahnya begitu, itu kadang-kadang keluarga juga nggak percaya. Jadi harus dibangun komunikasi dengan anak agar dia mau cerita apapun ke orang tuanya, ke gurunya, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dia alami, untuk kemudian kita bisa memberikan bantuan. Ya memang kasus ini kasus seperti gunung es ya, jadi yang terlaporkan itu jumlahnya tidak seberapa dibandingkan yang tidak terlaporkan. Ya, karena masalah ini aib dalam keluarga, apalagi kalau pelakunya itu adalah orang terdekat, mereka juga menganggap itu suatu hal yang mencoreng nama baik keluarga, atau mereka takut ada ancaman dan sebagainya kalau ada relasi kuasa di situ. Ini hal-hal yang bisa kita sampaikan sih pada orang lain, pada komunitas, pada masyarakat, untuk selalu aware dengan masalah kejahatan seksual, kekerasan seksual yang terutama yang terjadi pada anak. Saya kira itu Bu Aziza. Saya memang berharap banyak masukan, kita diskusi bagaimana caranya ini agar kita bisa memberikan kontribusi untuk membantu menangani kasus-kasus ini. Monggo saya serahkan kembali kepada Bu Aziza. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Ya, beliau tadi telah memaparkan terkait dengan kedaruratan ataupun permasalahan yang sering dijumpai terkait dengan kekerasan anak. Untuk itu, karena ini juga masih banyak waktu pada Bapak Ibu
peserta diskusi online API Jawa Tengah. Akan saya buka termin pertama untuk 3 penanya ataupun mungkin bisa raise hand atau bisa open mic. Monggo silahkan. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan pertanyaan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pelaku kekerasan itu juga banyak orang-orang terdekat yang kadang tidak diperkirakan sebelumnya. Bahkan kadang orang terdekat saja bisa saja kaget bahwa kok bisa gitu ya. Kadang juga karena pengaruh media sosial yang saat ini kadang kenalan hanya dilihat dari wajahnya saja di media sosial, jadi akhirnya banyak juga kasus-kasus yang dijumpai di masyarakat. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ternyata penanganan kasus ya kekerasan yang terjadi bisa banyak ya. Ya, ini sudah ada yang raise hand. Ada Pak Thomas ya. Pak Zikri Muhammad, monggo silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ibu, apakah dari sekitar 50% kekerasan seksual pada anak, apakah ada data korban yang menyandang disabilitas Ibu? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Ibu. Langsung saya jawab, Bu Aziza. Iya, monggo Bu. Eh, Kalau mungkin data statistiknya saya belum update ya Pak. Kalau data statistiknya belum update, tapi dari kasus-kasus yang saya tangani ada beberapa anak yang menyandang disabilitas yang menjadi korban. Dari ya tadi modusnya sama, dari grooming dulu, mereka dibujuk dulu, kemudian sampai ke terjadi kemudian kekerasan seksual itu. Ada yang si pelakunya itu sering lewat di depan rumahnya, jadi tahu anak ini retardasi mental, anak ini kalau sore suka main sama teman-temannya di depan rumah. Jadi beberapa kali dia lewat di situ, lalu suatu hari dia berhenti, kemudian dia kenalan dengan anak itu dan teman-temannya. Tapi kemudian suatu hari anaknya itu diboncengin, dibawa ke apa? Kuburan, tempat yang sepi, dan di situ dilakukan kekerasan seksual. Kemudian diboncengin lagi pulang. Jadi waktu anak itu diboncengin pergi itu teman-temannya lapor ke orang tuanya, Bu itu si itu tadi diboncengin sama mas-mas yang sering lewat sini sana. Orang-orang di sekitar situ udah mencari. Nah, apesnya itu pelakunya nganterin dia pulang lagi. Jadi kemudian bisa dilaporkan. Itu anak disabilitas. Kemudian ada juga satu pagi-pagi itu saya ditelepon seorang ibu nangis-nangis. Kebetulan ibunya ini pernah jadi klien saya, menangis-nangis karena anaknya yang disutuli itu dibawa gurunya ke hotel, kemudian dilakukan kekerasan seksual di situ. Kemudian saya minta udah dilaporkan aja ke PPA, saya diupdate siapa yang mengurus kasusnya agar saya bisa koordinasi. Jadi ada Pak, meskipun saya belum update angkanya, tapi kalau korbannya anak-anak penyandang disabilitas itu ada. Itu Pak Fikri ya tadi. Itu Bu Aziza. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Untuk yang pertama dari Bu Hairani. Apakah masih disebut kekerasan seksual yang awalnya dipaksa tapi kemudian jadi biasa? Nah, ini terakhir baru terungkap lah. Ini kadang ya mungkin merasa terpaksa tapi kok apa Ini ya? kalau korbannya anak tetap ada
tetap mereka dikenai hukum kalau korbannya anak. Meskipun di awalnya anaknya mau kok saya ajak, tapi karena korbannya anak, tetap saja ini menjadi isu kekerasan seksual. Jadi begitu, Mbak. Kalau mungkin korbannya usianya sudah dewasa, perlu kita dalami lagi. Seperti kasus saya terakhir di Polda ini, dari sekian, ini korbannya sudah dewasa ya, untuk ilustrasi aja. Ini tidak ada yang menyatakan, semua penyidik menyatakan itu bukan KS, Bu. Karena mau sama mau nampaknya. Tapi kemudian kita dalami lagi, muncullah bahwa meskipun dia datang sendiri ke tempat TKP-nya itu, tapi ada unsur pemaksaan di situ, dan kita profilkan ini orang atau korban dengan profil kepribadian seperti ini korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual. Kalau ini usianya sudah dewasa. Tapi meskipun diawali dengan bujukan, anaknya mau kok saya ajak, dia mau sendiri datang kok ke rumah saya, dia mau kok saya ajak, saya bawa ke rumah saya, mau kok saya ajak kemana, nggak menolak. Tapi kalau korbannya anak, tetap saja dia ada ancaman melakukan kekerasan seksual. Begitu, Mbak Khairani. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Bu Rahma. Nah, ini ngetes ini, bukan tanya ini Bu Rahma nih. Tanya ini kan sharing ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bu, bagaimana pencegahan dan penanganan serta terapi yang efektif untuk kekerasan anak, seksual anak. Baik kekerasan seksual anak atau kekerasan terhadap perempuan. Monggo Bu, ini nggak tahu ini ngetes atau Ini kayaknya nih Bu Rahma yang tanya nih. Kalau pencegahan mungkin kita bisa semua melakukan di sekolah, kalau kita lagi ceramah di RT atau lagi di kelurahan, di kemana itu kita sisipkan ini, waspada, aware, kemudian komunikasi. Kalau ke PAUD juga ada lagunya, sentuhan boleh, sentuhan tidak, itu untuk pencegahan. Dan mengajarkan anak untuk asertif. Kalau kamu nggak kenal, kamu diajak, itu kalau kamu nggak mau, teriak saja biar orang lain bisa membantu. Itu pencegahan. Kalau terapi yang biasa untuk anak-anak yang biasa kami lakukan itu dengan hal-hal misalnya dengan terapi bermain agar anak mau menceritakan tanpa merasa terbebani dan tidak memberikan penghakiman, tidak memberikan judgement. Kamu sudah anak yang sudah jadi korban, itu akan labelnya akan dia bawa seumur hidup. Dan support keluarga itu yang penting. Kita sampaikan ke keluarga bahwa yang menjadi korban bukan hanya anaknya saja, tapi ini semua masalah dari untuk satu keluarga. Jadi kita harus sama-sama, nggak boleh hanya anaknya aja yang diterapi, keluarganya enggak, atau keluarganya menyerahkan pada terapis, pada psikolog, pada psikiater. Semua harus kerjasama. Pendampingnya juga kami sering diskusi dengan pendamping, karena enggak, untuk melakukan pendampingan yang intensif itu juga terus terang kami masih kesulitan dalam mengatur waktu, jadi kami koordinasi dengan para pendamping yang ada di BPT Seruni, yang ada di BP3A, bagaimana mendampingi anak-anak ini. Dan biasanya juga saya minta dijauhkan dari lingkungan yang, misalnya di sekolah, itu sekolah udah tahu kalau dia jadi korban, ya sebaiknya dia nggak sekolah di situ, agar bisa terbangun kepercayaan diri, dia tidak terlabel dengan korban KS, juga dia bisa lebih tangguh, harga dirinya juga akan lebih kuat lagi. Itu biasanya yang kami lakukan seperti itu. Begitu Bu Rahma. Monggo kalau mau ditambahkan nggak apa-apa loh Bu, atau teman-teman yang lain yang saya kira pasti sudah punya pengalaman yang jauh lebih banyak, ilmu yang lebih banyak, jadi kita sharing aja. Terima kasih Bu.
Ada feedback dari Bu Rahma? Betul sudah Bu, kebetulan kan saya juga nangani konseling ini ya untuk kehamilan pranikah untuk di pengadilan agama ya. Ya. Jadi kebetulan salah satu klien itu memang ada yang dia mengalami kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Bermula adalah karena mereka memang rumahnya hanya satu kamar. Ibunya sudah meninggal, terus kemudian mereka hanya tinggal satu kamar karena tinggal di kos begitu ya. Terus kemudian waktu awal-awal juga dia nggak mau ngaku, maksudnya ketika saya tanya orang tuanya, dia bilang orang tuanya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Terus akhirnya, walaupun pada akhirnya dia cerita, kenapa dia bilang bahwa bapaknya sudah meninggal, gitu, karena memang dia mengalami kekerasan seksual oleh bapaknya. Dan mirisnya dia pun karena menikah di bawah umur ya, akhir menikah di bawah umur, tapi tidak dengan bapaknya, tetapi dengan lelaki lain, laki lain yang mungkin pacaran sebelumnya, dan memang kasus-kasus ini itu banyak terjadi, dan memang tema ini itu sangat menarik karena miris memang ya, itu apalagi kalau kita sama-sama perempuan terkait dengan hal ini itu. Dan kasus kehamilan pranikah untuk anak-anak ini banyak sekali, ada sekitar 1 tahun itu ada sekitar yang tercatat itu ada sekitar 600-an gitu. Jadi memang miris. Nah, cuma kalau Bu Riris itu kan menangani terkait dengan fokus ya kekerasan seksual. Kalau saya nangani kehamilan pranikah untuk anak-anak di bawah umur itu. Maten Bu, matur nuwun sharingnya. Kebetulan jejaknya Bu Rahma saya lanjutkan Ibu dengan teman-teman. Oh gitu. Jumat ya, kami Oh. ke pengadilan agama untuk konseling dispensasi nikah dini, dan selalu ada drama di hari Jumat. Kalau hari Jumat, saya hari Rabu. Hari Jumat Bu, bersama teman-teman, Bu Wiwit juga bergabung. Jadi miris memang ya menghadapi kasus ini. Makanya saya tadi sharing bagaimana ya Bu pencegahannya, penanganannya, sehingga nanti kita bisa modif gitu nih. Ya, kami berharap begitu. Karena ini gimana ya caranya? Saya bilang ke DP3A, ada apa ya biar pencegahan gitu loh. Jadi angkanya nggak semakin tinggi. Sudah Bu, sudah kasih sosialisasi kemana-mana, ke daerah, ke ini, tapi masih juga ada ya. Kita cari cara lah, jangan kita panggil siapa yang bisa berkompeten memberikan masukan ke kita, nanti kita adakan program gitu. Kan udah sampaikan ke DP3 kota itu kayak gitu. Ya, terus dan ternyata kemudian saya lanjut riset ini antara di kota sama di desa itu sebenarnya kasusnya sama tinggi. Cuma bedanya kalau di kota itu mereka anak-anak ini tahu bagaimana cara mencegahnya biar tidak hamil. Tapi kalau di desa mereka nggak ngerti. Bagaimana caranya biar tidak hamil. Itu sehingga kehamilannya pun tinggi begitu. Jadi ini hal yang unik ya, hal yang unik. Memang masalahnya bukan terjadinya kehamilan, tetapi bagaimana seks pranikah itu tidak dilakukan atau kekerasan seksual itu tidak terjadi itu Bu. Jadi memang ini kasus-kasus yang sangat traumatis gitu ya, dan kita pun sendiri juga ketika menghadapi itu juga mau nggak mau ya mesti nggak mau juga ada sedikit ke bawah begitu nggih. Matur nuwun Bu Riris. Terima kasih Bu Rahma. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Marduati. Miris mendengarkan jika korbannya anak, cuma nggak habis pikir pelakunya adalah orang dekatnya. Apakah kekerasan yang dilakukan itu kebanyakan sudah direncanakan atau spontan? Ini Bu Riris bisa berbagi cerita dari hasil
eh, asesmen ataupun pendalaman, apakah selama ini mungkin karena spontan atau yang ada direncanakan? Monggo, Bu. Saya memang tidak banyak memeriksa pelaku. Ya. Ada beberapa yang saya periksa, tapi sebagian besar yang saya periksa adalah korban. Kalau menurut pelaku, itu memang mereka merencanakan, jadi ada sudah merencanakan dulu, sudah menetapkan dulu targetnya. Ini anak ini yang mau saya jadikan target. Jarang sekali yang spontan melihat anak-anak kemudian melakukan itu, tidak. Tapi mereka sudah merencanakan. Kalau pelakunya kok miris, pelakunya orang dekat, iya, memang kondisinya seperti itu. Memang kondisinya seperti itu. Gitu, Bu Aziza. Oke, terima kasih Bu Riris. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Tri Rezeki. Menyambung pertanyaan terkait korban disabilitas, bagaimana pendekatan untuk asesmen dan intervensi psikologis bagi anak berkebutuhan khusus? Jadi kalau korbannya disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus. Monggo, Bu. Ini juga ngetes ini Mbak Meni ini. Kalau untuk anak ABK tentu asesmennya juga berbeda dengan anak-anak yang tidak ABK. Yang pertama akan kita lihat dulu kapasitas intelektualnya sampai sejauh mana. Kemudian apakah keterangan yang dia berkaitan dengan aspek intelektual tadi itu nanti berkaitan dengan keterangan yang dia berikan. Dia mampu nggak memberikan keterangan? Karena kita juga akan mencari data dari orang-orang yang ada di sekitar anak-anak itu. Terutama orang-orang yang tahu kesehariannya bagaimana. Intervensinya juga, kalau intervensi hampir sama, cuma mungkin toolnya yang beda karena anak-anak itu kan punya keterbatasan. Intervensi juga sama, kita tumbuhkan kesadaran untuk menjaga tubuhnya dengan cara yang mereka pahami. Mungkin ada yang retardasi mental, ada yang tunawicara, tunarungu, dan sebagainya. Kita juga kadang melibatkan juga guru yang sehari-hari mereka mengajar mereka sehingga paham kondisi ABK ini, sehingga mereka juga tahu apa yang harus saya lakukan setelah kejadian ini, apa yang harus saya lakukan, dan terutama keluarga itu akan memegang peran yang penting untuk mensupport anak-anak korban ini. Begitu Mbak Meni, secara singkat begitu. Bisa ditambahi. Monggo Bu Meni ada feedback. Matur nuwun Mbak Riris, ini kita teko iki tenanan Mbak, dari pengalaman Mbak Riris kok dikira ngetes loh. Matur nuwun Mbak Riris, Bu Aziza, Bu Rahma juga. Sami-sami. Sami-sami Bu. Saya justru berharap itu kerjasama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang sehari-hari mendampingi ABK. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena saya nggak banyak bergaul dengan ABK kan, hanya cuma kalau ada kasus-kasus saja. Jadi kita bisa berkolaborasi nanti saling diskusi memberikan ini loh Bu, saya pernah ada intervensi seperti ini, bisa kita lakukan bersama. Ya, monggo. Ya, terima kasih Bu Riris. Ini ada ya sharing selanjutnya dari Bu Zalfa. Bagaimana cara melindungi anak disabilitas? Ini cerita bahwa beliau punya adik saya retardasi mental, ya kadang-kadang keluar ke warung, saya seringnya minta dia nggak keluar-keluar. Karena khawatir jadi korban kekerasan seksual, padahal umurnya 30 tahun ya, secara naluriah mulai suka lawan jenis. Ada orang yang menyarankan dinikahkan, tapi menurut saya itu bukan solusi. Bagaimana ya ketika berumah tangga perlu kematangan mental. Nah, ini mungkin bisa memberikan ya
solusi ataupun yang bisa dilakukan kepada ini adiknya. Monggo Bu Riris. Mungkin nanti bisa menambahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang berkecimpung di dunia ABK juga. Memang menikahkannya bukan merupakan solusi, saya setuju Bu, saya sepakat. Terus bagaimana menjaga si anak ini? Ya, apa ya, ini retardasi mental ya. Ditanamkan atau disampaikan atau diajarkan secara sederhana. Misalnya, kalau kamu takut, nggak berani, itu jangan sungkan-sungkan untuk teriak, jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong. Ya, suka ke warung, mungkin bisa nitip sama yang punya warung untuk ikut mengawasi. Jadi nggak kita 24 jam harus mengawasi dia kemanapun dia pergi. Kita bisa minta bantuan orang lain, orang-orang terdekat kita, anggota keluarga yang lain untuk ikut mengawasi si adik ini. Ya, karena mereka para pelaku itu mikirnya kalau korbannya ABK itu nggak bakalan didengar ceritanya, kan dia nggak bisa cerita dengan runtut, nggak bisa cerita dengan baik, dia ada keterbelakangan, sehingga merasa kecil kemungkinannya nanti akan lapor. Tapi biasanya itu yang melaporkan adalah orang-orang sekitarnya atau keluarganya. Bahkan pernah ada satu keluarga itu ibunya juga sudah meninggal, adiknya yang bungsu itu retardasi mental, kemudian dia punya 3 kakak laki-laki. Nah, serumah itu melecehkan si anak itu. Ketika diperiksa, dilihat HP-nya itu sudah penuh dengan konten-konten pornografi. Bapaknya berdalih, sudahlah biarlah sama adiknya daripada korbannya orang lain, nanti kami bisa dituntut lah, kami bisa itu. Kalau adiknya kan mungkin nggak cerita, tapi akhirnya tetangga yang mengetahui itu yang kemudian melaporkan. Jadi satu keluarga ini melecehkan si anak bungsu ini yang kebetulan mengalami retardasi mental. Saya nggak nakut-nakutin, tapi memang perlu pengawasan untuk anak-anak yang mengalami anak-anak ABK ini, diawasi, kemudian diajari juga untuk melakukan pencegahan. Mengajarinya jelas berbeda dengan mengajari anak-anak yang tidak ABK. Ya semampu mereka untuk menangkap dan diulang-ulang. Tidak hanya sekali, kemudian berharap dia mengingat dan melakukan, enggak, tapi diulang-ulang. Kerjasama juga dengan gurunya, kalau mungkin dia sekolah di SLB, minta tolong lingkungan juga untuk ikut mengawasi, siapa tahu ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini, bisa kita lakukan. Begitu Bu Aziza. Atau mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih Bu Riris. Monggo kalau Bapak Ibu yang karena ini ternyata banyak yang sharing terkait dengan disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus yang punya pengalaman penanganan kekerasan anak pada disabilitas bisa open mic. Monggo sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Kan kita tadi di awal komitmennya diskusi. Monggo Bapak Ibu. Sambil menunggu kita lanjutkan dengan Ibu. Ini dari Bu Rosmayasari. Sebagai orang biasa, apa yang bisa kita lakukan saat ada keluarga korban yang bercerita kepada kita tentang ada keluarganya yang mengalami kekerasan seksual? Jadi apa yang harus kita lakukan gitu? Karena ini sebenarnya bukan delik aduan ya. Jadi kalau kita melihat atau mendengar pun sudah bisa kita
laporkan. Saya biasanya menyarankan sampaikan ke PPT. Kalau di Semarang itu kan di tiap-tiap kecamatan itu ada pendamping dari PPT Seruni, itu ada pendamping yang disebar di seluruh kecamatan. Nah, itu mungkin bisa disampaikan ke beliau-beliau itu, atau bisa langsung ke PPT, DP3A, atau lembaga atau instansi yang konsen dengan masalah ini, disampaikan untuk mendapatkan follow up. Jadi tidak dibiarkan, agar korbannya juga bisa segera ditangani, agar korbannya bisa segera dipulihkan kondisinya. Kalau memang dia mengalami gangguan perilaku, gangguan psikologis, bisa segera diatasi, ditangani. Tapi kalau tidak dilaporkan dan dibiarkan, nanti saya takutnya itu berlarut-larut. Mungkin saja nanti pelakunya punya korban yang lain lagi dan menjadi banyak korbannya. Jangan sampai itu terjadi. Mungkin bisa dilaporkan ke PPT, ke DP3A, atau ke kecamatan, itu juga ada pendamping dari PPT, atau ke PPA, ke unit PPA, bisa disampaikan itu agar kasusnya bisa segera ditangani. Itu, Bu. Terima kasih Bu Riris. Ini ada ya yang disampaikan oleh Bu Penny, pertanyaan dari Bu Penny. Saat ini beliau sedang mendampingi anak usia 7 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya. Kira-kira revisi penggambaran ayah seperti apa yang harus dibangun di hadapannya? Ya. Monggo Bu. Ini revisi, maksudnya gimana Bu Penny? Mungkin bisa open mic. Ya, monggo Bu Penny. Ya, salam kenal Bu Riris. Eh, Iya, pada saat ini dia bertanya kepada saya, ayah yang baik tuh seharusnya seperti apa sih, Bu? Nah, saya tuh makjeleb dengan gambaran seperti ini karena ini agak jauh dengan apa yang dia dapatkan. Jadi kira-kira seperti apa ya, Bu, yang saya harus lakukan? Terima kasih. Ya, mungkin Bu Penny juga bisa memberikan penggambaran ya ayah yang baik seperti apa. Ayah yang misalnya ayah yang eh, suka main dengan anaknya, ayah yang melindungi anaknya, ayah yang tidak melakukan kekerasan. Berikan gambaran yang positif pada ayah, pada anak-anak ini, karena usianya masih 7 tahun ya Bu. Jadi penggambarannya juga penggambaran yang sederhana dan operasional, yang sehari-hari bisa dia lihat. Misalnya bukan ayah yang sabar, itu mungkin dia belum bisa menggambarkan perilaku ayah yang sabar itu seperti apa. Tapi ayah yang kalau ditanya mau menjawab, ayah yang kalau ditanya nggak marah-marah, nah itu mungkin lebih operasional. Jadi dijelaskan sesuai dengan kapasitas usianya, karena dia akan mengolah secara kognitif sesuai anak usia 7 tahun. Ya, pertanyaan saya yakin ini pasti kalau kita dengar dari anaknya sendiri, iba ya Bu, karena pelakunya ayahnya ya ini. Ayah kandung, Bu. Betul. Ayah kandung. Ya. Ini mungkin yang dinamakan belajar yang patologis ya. Jadi ayah kandung itu, kalau ada beberapa korban yang saya temui itu ya, kalau pelakunya ayah kandung itu mereka didoktrin oleh ayahnya, kamu harus melakukan ini karena ini bukti baktimu pada ayah. Ini bukti cinta kasihmu ke ayah. Jadi kamu harus mau kalau ayah minta begini gitu. Doktrinasinya begitu. Nah, ini kita perlu untuk merekonstruksi lagi cara belajar yang salah ini, sehingga si anak itu punya pemahaman bahwa yang dilakukan ayahnya itu juga enggak benar. Yang dilakukan ayahnya sebagai satu kekerasan seksual itu bukan perilaku yang bisa ditolerir, bukan perilaku yang bisa dikatakan itu bukti kasih sayang, bakti si anak pada ayahnya, itu bukan seperti itu. Nah, itu kan kita perlu memberikan atau mendampingi atau yaitu merekonstruksi lagi
belajarnya yang patologis itu bahwa berbakti itu tidak seperti itu. Itu kan biasanya ditanamkan oleh ayah kan begitu, ayah pelaku itu seperti itu. Saya pernah ada satu kejadian itu meskipun pelakunya ayahnya di ruang sidang itu masih gelendot aja sama ayahnya. Jadi dihadirkan mereka berdua, dia nggak takut, dia korban, ayahnya pelakunya dan di sidang. Waktu ketemu ya masih gelendot, masih peluk-peluk, pegang ayahnya. Itu karena dia saya sayang sama ayah. Ternyata di doktrin oleh si ayah itu bahwa dulu kalau kamu sayang sama ayah kamu harus mau begini. Gitu. Bu Penny. Ya. Izin bertanya lanjutan, Ibu. Yeah. Kira-kira apakah ini akan ketika nanti mungkin saya agak overthinking jauh ke depan ya Bu. Saya berpikir ketika revisi ini berbenturan dengan pemahaman yang dia pegang tentang figur ayah, pasti outputnya dua. Yang saya takutkan adalah dia akan membenci ayahnya dan akan membenci pria seumur hidupnya. Gitu. Karena yang terjadi ayahnya sudah divonis 9 tahun lagi penjara akan kembali ke keluarga ini. Nah, ketika mereka bertemu kan ini kan berarti ada benturan. Saat ini anaknya usia 7 tahun, 9 tahun lagi ini masa remaja. Yeah. Nah, ini mitigasi ke depannya piye ya, Bu? Ya, kalau saya sering menyarankan itu jangan ketemu dulu tuh sama pelaku. Itu perlu diselamatkan dulu ini anak. Karena kita nggak bisa menjamin itu nggak akan terjadi lagi kalau mereka ketemu. Dan untuk meminimalisir itu tadi, kebencian, kemudian dendam. Nah, itu. Ya, kalau normatif kan memang harus support, keluarga yang lain juga harus support. Dan kita tidak bisa memastikan si ayah ini memang sudah benar-benar insaf, sudah benar-benar tidak mau melakukan lagi, sudah benar-benar menyadari bahwa itu salah atau tidak, kita kan nggak bisa memastikan. Tapi sebaiknya kalau anaknya masih remaja jangan dulu satu rumah dengan ayah yang pelaku ini. Nah, saya takutnya itu nanti terjadi lagi. Ada anak yang usia remaja, apalagi kalau dia punya itu masih ada internalisasi doktrin si ayah tadi bahwa ini bukti kasih sayang itu masih ada seperti itu. Memang dianjurkan untuk ini ibunya sama ayahnya nggak setelah kejadian ini masih nggak bisa Bu. Ibunya sudah 3 tahun terakhir kabur dengan pria lain, Bu. Jadi ya ini salah satu signifikan others yang akan ada di hidup anak ini adalah si ayah sekarang sedang proses penjara, vonisnya 9 tahun. Jadi pada saat ini sedang diamankan di PSAA Pemprov. Seperti itu. Jadi mungkin diasuh oleh kerabat yang lain yang bukan ayahnya. Mungkin saran saya itu Bu, diasuh oleh kerabat yang lain. Kalau untuk hak asuh, kalau ayahnya sudah pernah divonis dan melakukan KS ke anak kandungnya juga saya kira hak asuh nggak jatuh ke ayah. Oh iya, begitu ya Bu ya. Salah masalah hukum, mungkin yang paham tentang hukum nanti bisa lebih paham tentang kustodi atau hak asuh. Ya, terima kasih Bu Riris atas inspirasinya. Ya, terima kasih Bu Riris. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Triwidiyawati. Dalam kasus-kasus yang pernah ditangani selama ini, apakah ada isu nilai keagamaan pada korban, keluarga korban atau pelaku? Monggo Bu Riris. Iya Mbak Wid, jelas ada. Meskipun misalnya pelakunya itu guru ngajinya, tapi saya kira pemahaman agama si guru ngaji ini juga
tidak seperti yang melekat dalam apa ya, sebagai guru ngaji dia pasti paham agama, nggak seperti itu saya kira. Dan dari beberapa keluarga yang dari beberapa korban yang kemudian saya periksa itu, ya tidak semua sih, tidak semua, tapi sebagian besar memang mereka tidak tidak memberikan pemahaman-pemahaman agama yang benar. Misalnya tadi seperti yang disampaikan Bu Rahma di awal, kalau di Islam kan anak yang usia sekian sudah harus dipisah tidurnya, itu kan aturan ya, aturan agama yang sebenarnya itu merupakan pencegahan agar tidak terjadi kasus seperti ini. Ayah ibu kalau sudah selesai waktu isya, kemudian anak-anak kalau mau masuk kamar ayah ibunya harus ketuk pintu dulu. Nah, itu kan aturan sehari-hari yang sebenarnya mencegah untuk terjadi hal-hal seperti ini. Jadi di keluarga memang ada isu nilai keagamaan yang kurang, atau mereka tidak memberikan pendidikan seksualitas yang syar'i, yang sesuai, yang ada kaidah-kaidah agamanya. Dan pasti ada isu nilai keagamaan di situ. Terutama pada pelaku juga mereka nggak banyak memahami, nggak banyak alasannya sih, saya lagi khilaf Bu, saya saat itu saya nggak tahu apa yang saya lakukan, nggak sadar waktu itu, ya dalihnya begitu. Tapi kan sebenarnya nilai agama itu hal yang penting yang bisa membentengi kita dari munculnya kasus-kasus seperti ini. Begitu Mbak Wit, ada tanggapan Mbak Wit? Harus ada tanggapan ini. Ya, monggo Bu Wiwit. Kita sering, ini bestie saya, setiap kali saya ada kasus saya harus cerita ke siapa. Ini kami sering diskusi karena kita satu rumah, satu fakultas, satu ruangan. Bu Wiwit ini. Iya, matur nuwun Bu Riris, ini suara saya mungkin sedang bagus sekali ya. Ini makanya saya juga sewu nggak bisa on cam gitu. Ya memang karena kita dalam konteks ini ya, konteks Asosiasi Psikologi Islam, berharap sekali kita punya cara gitu ya, gimana sih ini menghadapi dan mengatasi kekerasan seksual ini yang angkanya menakutkan gitu ya, itu, dan masih terus jadi ancaman gitu di lingkungan kita secara luas. Kalau saya lihat jadi kayak keprihatinan besar gitu, nilai-nilai keagamaan kayak itu harus banget gitu ya kita kita tanamkan, kita eh minimalnya tuh dibiasakan gitu berperilaku berdasarkan nilai-nilai keagamaan ini. Kalau cara yang lainnya itu eh tampaknya dengan budaya istilahnya ya, budaya kolektif kita ini yang paling pas gitu. Kayaknya memang harus dikencengin banget nih ya nilai keagamaan yang menyatu dalam kehidupan. Jadi nggak dipisah-pisahkan gitu, bahwa agama itu kayak ya udah sih pengetahuan aja tentang ibadah gitu kepada Allah. Padahal kan juga keagamaan itu harus mewarnai perilaku keseharian. Nah, gitu tuh kayak dipisah gitu. Oh, kata alim ya. Tadi kan keprihatinan besar kan ke guru agama gitu ya. Itu kayaknya alim yang mengajarkan pengetahuan keagamaan gitu. Tapi kok malah jadi pelaku yang merusak gitu ya. Itu eh, kayaknya perlu kita pikirkan bersama nih, gimana ya kita bisa apa nih di psikologi Islam ini untuk apa namanya berkiprah lah gitu, mungkin di masyarakat gitu. Minimal kan kita apa yang bisa kita lakukan dalam lingkungan terdekat nih gitu. Ya mudah-mudahan kalau banyak orang yang melakukan lingkungan terdekat kan akhirnya kan banyak lingkungan yang ter
tergerak juga gitu dengan riak kecil yang kita munculkan ini. Ya, ini komen ya, Mbak Riris. Ya, Pak Tunun. Iya, dari hal-hal kecil misalnya habis mandi, eh, keluar kamar mandi, badannya harus ditutup, itu kan untuk anak-anak. Untuk anak-anak bisa kita sampaikan begitu. Kalau keluar, biasanya kan pulang sekolah, OT-OT itu panas, nggak pakai baju. Nah, itu kan hal-hal yang dari hal-hal sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan sehari itu kan bisa kita sampaikan. Oh, aturannya di saya kira di aturan di agama pasti sudah ada begitu. Cuma bagaimana kita nanti menerapkan menjadi hal yang atau menjadi perilaku yang bisa lebih operasional, yang mudah untuk disampaikan dan mudah untuk dilakukan bahkan oleh anak-anak. Nah, itu mungkin kita perlu lakukan itu bersama. Setuju banget, Bu Riris. Jadi ya, menanamkan yang pertama kali adalah rasa malu dulu ya pada anak-anak kita. Asertif. Asertif itu juga. Cuma memang kalau sering banget nih orang tua tuh mesti alasannya, wah Semarang itu panas gitu, kasihan loh. Jadi dibiarkan OT-OT pakai singlet sama celana dalam tok. Ya itu saya juga ya mau gimana mau komentar kalau seperti itu. Saya ikut nambahi ya, Bu. Iya, monggo Bu. Kalau kasus Monggo. apa namanya kita sharing ya. Kalau kasus yang saya tangani itu 99% mereka itu bolong sholatnya. Ya, saya menyatakan 99% karena saya persentase itu mereka bolong sholatnya. Jadi memang nilai-nilai keagamaan dalam keluarga itu memang sangat kurang. Dan kemudian dari sisi pola asuh tuh orang tua cenderung permisif. Nah, seperti yang disampaikan sama Bu Riris tadi, memang agama Islam itu sudah mengajarkan kita ya, disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin itu dan juga di hadis-hadis Nabi yang lain dan juga kitab-kitab yang lain itu disampaikan bahwa memang ketika umur 9 tahun itu kan memang harus dipisah tidurnya antara anak lelaki dan anak perempuan walaupun ini saudara kandung gitu. Terus kemudian ketika umur 13 tahun anak nggak mau sholat, boleh dipukul, dalam artian ini saya tidak mengartikan dipukul fisik. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan, terutama hal ini sholat gitu. Nah, kemudian kalau banyak kasus-kasus yang terjadi dialami atau pelakunya adalah guru ataupun guru ngaji, sebenarnya tidak hanya kalau tidak hanya pengetahuan agama itu berbeda dengan internalisasi agama juga berbeda dengan kemampuan seseorang untuk menahan nafsu. Dalam hari ini kalau orang sudah adiksi ya atau mungkin kecanduan gitu ya, mungkin ini kita juga bisa berkolaborasi dengan yang ahli menangani terkait dengan otak ya. Jadi ini kaitannya dengan hormon gitu ya. Bagaimana ketika orang sudah kecanduan itu bagaimana untuk menghentikannya. Itu karena sebenarnya kalau misalkan seseorang itu sebenarnya dia memiliki kesadaran, memiliki awareness bahwa apa yang dilakukan salah. Tetapi ketika untuk menghentikan itu kok tidak bisa, itu kenapa? Itu mungkin ini makanya kita memang butuh berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani ini sehingga nanti bisa menciptakan sistem atau intervensi yang tepat gitu, apakah dari sisi emosi, spiritual maupun kognisi. Seperti itu. Itu tambahan dari saya, Bu Riris. Iya, Bu Rahma, benar sekali. Makanya saya nggak pernah menangani ini secara sendiri. Saya pasti ada tim dan berkoordinasi dengan, misalnya yang ngirim itu dari PPT, itu kita berkoordinasi. Kemudian mungkin saja pemeriksaan psikologi sudah dilakukan di sana, lalu kami
diskusikan hasil seperti ini harus seperti apa. Dengan DP3A itu bagaimana kasusnya, nanti apa yang harus kami lakukan. Saya bagiannya memeriksa ini, membuat HPPF-nya biasanya untuk pengajuan ke sidangnya, ke kepolisian gitu. Jadi nggak bisa sendiri, kita nggak bisa sendiri, kita harus jalan bersama, untuk menghadapi kasus-kasus begini. Matur nuwun Bu Rahma. Iya, iya, karena memang kasus-kasus misalkan dia guru, harusnya secara moralitas dia ngerti bahwa itu salah. Kemudian apalagi guru ngaji, harus dia ngerti bahwa itu dilarang oleh agama. Tetapi kenapa dia melakukan itu? Mungkin dia hanya punya pengetahuan saja, tetapi nggak terinternalisasi, atau dia tidak bisa menahan hasratnya, keinginannya itu. Apa namanya, dan juga lingkungan itu juga berpengaruh gitu. Lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Misalkan contoh dari kecil nih, anak-anak itu biasa kebiasaan di budaya kita itu kan anak kecil itu kan dipermit ya untuk apa? Ketika mandi di luar terus kemudian nggak pakai celana gitu. Kalau kita bicara orang dalam tanda petik orang normal itu kan biasa aja. Tetapi kan ternyata ada orang-orang yang justru itu menarik gitu. Orang itu menarik. Seperti hanya kasus-kasus masa sih kalau dilihat dari nurani, moralitas itu kan melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung, apakah anak kandung atau anak tiri atau saudara kandung atau apa namanya ponaan, itu kan hal yang nggak wajar. Tapi memang kasus-kasus ini kan kasus hal yang tidak wajar, kepribadian yang tidak wajar. Nah, mungkin kita semua bisa mensosialisasikan, ayo anak-anak itu, ibu-ibu, bapak-bapak, maksudnya untuk pencegahan. Ya kalau misalkan terkait dengan mandiin anak, nggak usah bapaknya lah ya, ibunya. Seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan lagi di luar mandi, boleh mandi di luar nak, tetapi pakai baju dalam, pakai celana dalam, pakai baju dalam itu, jadi nggak telanjang misalkan begitu. Karena dianggap hal yang lumrah biasa, sehingga ketika ada hal-hal yang ini kan kasus-kasus keganjilan ya, yang tidak ya kalau kita menyebut bukan orang normal begitu ya, yang seharusnya itu nggak dilakukan, tapi kan itu terjadi seperti itu. Termasuk misalkan kasus guru ngaji gitu, ya mungkin dia secara internalisasi nilai belum gitu. Terus kemudian, tapi dia pengetahuan agama oke, gitu. Terus kemudian dia juga melawan hawa nafsunya sehingga nggak bisa. Terus kemudian karena sudah menjadi adiksi, sehingga itu terus menerus nggak bisa, dia sendiri nggak bisa menghentikannya. Nah akhirnya ya hukuman itu yang membuat dia berhenti, membuat dia kapok. Atau bisa jadi dia sudah dihukum akan melakukan hal seperti itu lagi, gitu. Iya. Berarti kalau seperti ini pemahaman dan pengamalan itu tidak berkorelasi ya ternyata ya Bu. Iya, Pemahamannya tinggi, pengamalannya belum tentu juga iya, baik. betul ya Bu. Iya, kalau saya berdasarkan dari riset saya begitu ya. Itu ini masih kebetulan besok mau konferensi internasional membahas ini. Izin nyambung boleh ya sharing. Ya, monggo. Menyambung dari yang disampaikan Bu Rahma tentang kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu ya. Juga banyak ternyata perbedaan pendapat terkait pencegahan pencegahan untuk tentang seksualitas ini pada anak-anak, bagaimana mendidiknya gitu ya, dia pendidikan seks dini gitu. Itu ternyata perbedaan pendapat